Shalom, haleluya. Selamat bertemu kembali di dalam acara Saat Teduh GPD Sokaloma Hijau. Sebelum kita lanjut, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih oleh karena belas kasihan-Mu, anugerah-Mu, kami boleh dapat kembali bertemu untuk bersama-sama merenungkan sebagian firman-Mu, Tuhan. Bersatu teduh pada saat sekarang ini, ya Tuhan. Roh Kudus menolong, mimpin, menjamah hati dan pikiran kami, mulut lidah kami, biarlah kiranya Engkau menjamah dengan kuasa Roh Kudus menuntun, sehingga boleh kami dapat mengungkapkan rahasia firman-Mu, dan kami boleh sama-sama mengerti, memahami, dan kami boleh dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di Amsal 20 ayat 6. Mari kita sama-sama buka Amsal 20 ayat 6. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Baik, pertama yang akan kita bahas arti tentang baik hati. Dalam KBBI dikatakan bahwa orang yang baik hati adalah orang yang mempunyai budi yang baik. Artinya dia suka memberi, suka membantu, menolong. Di dalam kebenaran firman Tuhan juga seperti itu. Orang yang mempunyai hati yang baik, yang memiliki perbuatan yang baik, yaitu orang-orang yang suka memberi, suka membantu, dan lain-lain. Tapi dalam renungan kita pada malam hari ini, di mana di dalam dikatakan di sini di bagian A banyak orang menyebut diri baik hati. Di bagian B dikatakan ternyata tidak cukup. Nah, sebab dikatakan seperti ini. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Kalau kita selami dan dalami firman Tuhan ini di bagian B ini, di mana dikatakan, mari kita baca sekali lagi, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Kata ini ada dalam bentuk pertanyaan, yang berarti bahwa di dunia ini banyak orang baik, memiliki memiliki hati yang baik, suka melakukan perbuatan yang baik. Tapi kadangkala kebaikan ini tidak disertai dengan kesetiaan. Secara pandangan mata manusia, penilaian manusia, orang itu memang baik. Tetapi ketika melakukan sesuatu hal, contoh dalam suatu ibadah, dalam suatu persekutuan dengan Tuhan, dengan umat-umat Tuhan, banyak orang yang tidak setia. Nah, mari kita lihat arti tentang kata kesetiaan. Kesetiaan itu adalah, menurut KBBI, adalah keteguhan hati, ketaatan, dan kepatuhan. Banyak kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam suatu, bukan hanya masalah di dalam persekutuan, dalam ibadah, tapi di tempat-tempat yang lain ketika ada sesuatu yang kita lakukan. Banyak orang yang tidak setia, tidak memiliki keteguhan hati, tidak memiliki ketaatan dan kepatuhan. Contoh di dalam hubungan rumah tangga. Contoh seorang suami, secara manusia
suami ini baik hati, atau seorang istri dia memiliki hati yang baik, suka membantu dan lain-lain. Tapi kesetiaan itu tidak ada di dalam dirinya. Dia suka mungkin keluar, si suaminya suka main perempuan. Mungkin juga ada istri yang seperti itu, baik hati, tapi dia juga suka melakukan hal tidak baik dengan laki-laki lain. Tapi mereka secara manusia, di mata manusia, mereka baik. Tapi tidak ada kesetiaan di dalamnya. Begitu juga ketika kita berbakti beribadah kepada Tuhan, banyak kita temui. Banyak orang tidak setia ketika berbakti beribadah kepada Tuhan. Contoh misalnya ketika ada acara doa atau ibadah, mereka lebih mementingkan urusan mereka. Mereka menganggap remeh tentang ibadah. Tapi si seseorang ini baik, si jemaat ini baik di mata pandangan manusia, suka membantu di gereja, suka memberi, suka setia, suka melakukan hal-hal yang baiklah dengan sesama manusia. Tapi sayangnya tidak ada kesetiaan. Kalau mau ditambah lagi, tidak ada namanya komitmen di dalam berbakti beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini, pada saat sekarang ini dikatakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Artinya, betapa sulitnya kita menemukan seseorang yang setia dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, di dalam berbakti, beribadah, melayani Tuhan. Berarti banyak kita temukan orang-orang yang tidak setia, tidak mempunyai komitmen di dalam mereka mengikut Tuhan, dalam melakukan firman Tuhan. Sebab begitulah yang dikatakan oleh firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan ini, Tuhan mengingatkan kita untuk kita mendapatkan keselamatan yang sempurna di dalam kita mengikut Tuhan Yesus. Kita tidak hanya sampai dikatakan orang sebagai orang yang baik hati, tetapi melalui renungan firman Tuhan pada malam hari ini, Tuhan mengingatkan kita untuk menjadi orang yang setia juga. Setia dalam segala hal, dalam berbakti, beribadah, melayani Tuhan, dalam kehidupan di dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, usaha. Tapi yang paling utama yang Tuhan mau, kita setia, memiliki komitmen kepada Tuhan di dalam mengikut Tuhan, dalam berbakti, beribadah, dalam melakukan firman Tuhan, dalam berdoa, dalam memberitakan Injil Tuhan. Kita harus memiliki kesetiaan. Tidak cukup hanya sampai di baik hati, tapi harus setia di dalam mengikut Tuhan Yesus. Dengan begitu, kita akan mendapatkan suatu keselamatan yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah satu teduh kita pada malam hari ini. Biarlah kita menjadi orang yang baik dan juga yang setia dan juga memiliki komitmen di dalam mengikut Tuhan Yesus. Dan dengan kesetiaan ini kita mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Mari kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur dan terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Kiranya Engkau memberkati renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Roh Kudus mengubah hati dan pikiran kami di dalam mengikut Engkau dalam segala sesuatu apapun yang Kau perintahkan untuk kami melakukan sesuai seturut dengan kebenaran firman-Mu. Kami menjadi orang yang baik hati,
juga terutama menjadi orang yang setia. Kalau orang setia, pasti orang itu juga menjadi orang yang baik hati dan mempunyai komitmen dalam mengikut Engkau. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.